Halo guys, welcome back again with admin di sini dan ya kan kalau bukan admin siapa lagi. Dan ya guys, di video kali ini admin menerusin janji admin pada video-video sebelumnya. Karena admin pada video sebelumnya sudah membahas mulai dari angkatan udara terkuat sampai angkatan laut terkuat. Dan kurang lengkap ya kan kalau tidak melibatkan angkatan darat guys. Ya guys, di video kali ini admin akan membahas 5 angkatan darat terkuat di dunia pada tahun 2030 guys. Ya seperti yang Anda ketahui guys. Terlalu formal min. Ya seperti yang kalian telah ketahui guys, fokus operasi pertempuran darat telah berubah secara drastis guys sejak akhir perang dingin pada tahun 1991 yang dimenangkan Amerika dan berakhir dengan kehancuran Uni Soviet guys. Sebagian besar pasukan tempur darat pada tahun 2030 mendatang bisa dibilang akan hampir mirip lah dengan pasukan paling mematikan saat ini. Tapi guys, kayaknya sih saat ini relatif sedikit operasi yang mengakibatkan kekalahan dari kekuatan serupa cara teknologi dan doktrin ya guys, yang mengarah pada penaklukan atau pembebasan wilayah kayak zaman perang dunia kedua gitu ya kan. Persiapan untuk operasi-operasi tersebut guys tetap penting, tapi cabang-cabang tempur darat juga memiliki sejumlah prioritas lain guys, seperti kontra pemberontakan dan pengendalian ketertiban guys, merujuk kembali pada asal-usul organisasi militer modern guys. Seperti pengendalian unjuk rasa sama pemberontakan guys, yang kalau di Indonesia itu contohnya di Papua guys, TNI yang menumpas PKKB di Papua. Tapi akan seperti apa sih keseimbangan angkatan tempur darat pada tahun 2030 mendatang guys? Mungkin setelah perang melawan teror dan perang rekonsolidasi Rusia terjadi guys. Dan langsung aja guys, daripada admin semakin banyak bacot, berikut 5 angkatan darat terkuat di dunia. Oke guys, admin di sini sebelum ke daftar yang pertama jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya guys agar kita dapat berbagi informasi menarik dan unik yang ada di dunia ini. Oke guys, selamat menonton. India. Dan di posisi kelima guys diduduki oleh angkatan darat India yang kayaknya sudah siap nih buat berdiri sejajar sama pasukan-pasukan elit darat paling elit di dunia guys. Angkatan darat India telah banyak berurusan dengan operasi tempur di seluruh epicentrum dan intensitas guys. Mulai dari bersaing melawan pemberontakan Maois di dalam negeri, pemberontakan yang didukung oleh Pakistan dan Kashmir guys, musuh bebuyutan mereka, dan berbagai operasi domestik lainnya guys. Dan pada saat yang bersamaan juga guys, angkatan darat India ini juga tetap siap loh untuk bertempur dengan intensitas tinggi melawan Pakistan, musuh bebuyutan mereka. Setelah sejak lama menerima pelatihan tempur yang realistis guys, langsung aja di lapangan gitu ya kan. Secara keseluruhan, pengalaman ini telah membantu mengesahkan pasukan itu menjadi alat yang efektif guys untuk kebijakan luar negeri dan domestik India. Walaupun peralatan angkatan darat India guys telah tertinggal dari berbagai persaing dalam hal-hal yang penting, namun dia sekarang ini guys bukan kaleng-kaleng lagi. Mereka memiliki akses terhadap berbagai macam teknologi militer guys, mulai dari Rusia, Eropa, Israel, dan Amerika pastinya. Juga menjual persenjataan mereka ke India guys. Hal itu melengkapi kompleks industri militer domestik yang terus berkembang guys. Angkatan darat India pasti akan memiliki akses yang lebih besar ya terhadap teknologi canggih di masa depan daripada di masa lalu, menjadikannya kekuatan yang semakin tangguh di Asia guys. Prancis. Dan di posisi keempat guys, ada Prancis. Dari semua negara di Eropa, Prancis kemungkinan akan mempertahankan pasukan paling tangguh dan paling mematikan di masa depan guys. Menurut Robert Farley, Prancis tetap berkomitmen pada gagasan memainkan peran utama dalam politik dunia guys. Dan jelas diperlukan kekuatan angkatan darat yang sangat besar guys untuk mewujudkan hal itu. Hal ini pasti akan berlanjut ke masa depan guys, dan mungkin bahkan dipercepat ketika Prancis mengambil kendali yang lebih besar dari militer dan aparat keamanan di Eropa guys. Kompleks industri militer Prancis guys tetap kuat loh sampai sekarang, di dalam negeri maupun di bidang ekspor guys. Angkatan darat Prancis memiliki peralatan komando dan komunikasi modern guys, serta menyediakan tulang punggung bagi sebagian besar pasukan multilateral Uni Eropa guys. Angkatan darat Prancis guys juga memiliki akses ke peralatan lapangan yang sangat baik sih guys, termasuk tank dan artileri. Komitmen pemerintah Prancis untuk mempertahankan industri senjata domestik yang kuat telah mendukung kepentingan angkatan darat Prancis guys. Angkatan darat Prancis guys bisa dibilang memiliki pengalaman yang cukup besar guys, dari mulai operasi tingkat rendah hingga sedang dan bahkan dalam epicentrum tempur guys.
karena Prancis sudah terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua guys. Angkatan Darat Prancis guys telah bertugas di teater perang melawan teror Afghanistan dan Afrika Utara untuk mendukung penduduk setempat dan mengalahkan laskar musuh guys. Angkatan Darat Prancis guys juga memiliki dukungan dari dua layanan Prancis lainnya, Marine Nationale atau Angkatan Darat dari Prancis guys, yang sudah admin bahas pada video sebelumnya, yang memiliki kemampuan ekspedisi yang tangguh dan Angkatan Udara Prancis yang semakin berfokus pada operasi pendukung termasuk serangan medan perang, transportasi dan pengintaian guys. Sifat modular dan profesional dari Angkatan Darat Prancis guys menjadikannya mudah digunakan di berbagai wilayah. Rusia. Ya, di posisi ketiga guys ada Pak Putin dengan Angkatan Darat Rusia. Angkatan Darat Rusia guys kayaknya mengalami transformasi yang menyedihkan pada akhir Perang Dingin guys. Dimulai dari kehilangan banyak akses ke sumber daya, pengaruh politik dan tenaga kerja guys. Kompleks industri militer yang telah mendukung tentara merah guys runtuh dalam gerakan lambat, meninggalkan pasukan dengan peralatan yang bisa dibilang usang sih dan tidak terawat guys. Moral pasukan turun, sementara Angkatan Darat guys berjuang dalam pertempuran melawan gerilya di Chechnya dan di bidang pertempuran lainnya. Tidak semuanya berubah sih guys, tetapi ada beberapa hal yang tetap berubah. Perbaikan ekonomi Rusia guys kemungkinan lebih banyak diinvestasikan di bidang angkatan bersenjata. Reformasi terutama di pasukan elit guys membantu Rusia memenangkan perang di Chechnya tahun 2008. Angkatan Darat Rusia dengan cepat mengalahkan Georgia. Tahun 2014 guys, Angkatan Darat Rusia menjadi ujung tombak perampasan Crimea dan Ukraina. Secara keseluruhan guys, kita bisa menyebutnya perang rekonsolidasi Rusia guys, sebuah konflik yang mungkin belum berakhir. Angkatan Darat Rusia guys terus memainkan peran sentral dalam manajemen Rusia di luar negeri yang dekat dengan negaranya guys. Namun, ada namunnya guys, akan memiliki masalah serius. Akses terhadap teknologi bisa menjadi masalah yang lebih besar sih di masa depan. Kematian kompleks militer industri Soviet akhirnya terjadi, meninggalkan sistem inovasi dan produksi yang telah mengalami kesulitan di kedua sisi guys. Tenaga kerja juga terbukti bermasalah sih, karena Angkatan Darat tampaknya terjebak di dua model wajib militer yang lama, didukung oleh populasi yang semakin menipis guys, dan sistem sukarelawan yang dibuat pasukan elit begitu istimewa. Namun negara-negara tetangga Rusia guys akan terus takut dengan ukuran dan kecakapan Angkatan Darat Rusia, terutama dalam apa yang disebut operasi hibrida guys untuk waktu yang lama. Amerika Serikat. Kayaknya performa militer Amerika guys juga akan menurun pada tahun 2030 mendatang. Tapi tenang aja guys, ini cuma prediksi aja. Angkatan Darat Amerika Serikat guys telah mewakili standar tertinggi untuk pasukan tempur darat setidaknya sejak tahun 1991 guys, atau setelah kemenangan Amerika di Perang Dingin, kekalahan tentara Irak pada tahun 1991 guys, dan kehancuran yang sama tetap menjadi prestasi yang paling mengesankan dari pertempuran darat sejak akhir Perang Dingin guys. Selama 15 tahun terakhir, Angkatan Darat Amerika Serikat guys telah melanjutkan operasi lapangan di Irak dan Afghanistan dengan operator khusus telah bergerak lebih jauh guys. Angkatan Darat Amerika Serikat terus memiliki akses ke sistem inovasi militer yang tangguh guys. Angkatan Darat Amerika Serikat guys juga berbagi angka pertumbuhan dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan Korps Marinir pastinya. Namun meski mengalami pertumbuhan yang cukup lambat guys dalam dekade terakhir, porsi Angkatan Darat tetap sangat besar loh. Bila dibandingkan dengan Indonesia pasti kalah jauh guys. Sementara beberapa peralatan yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat guys masih berasal dari zaman Perang Dingin yang lalu. Hampir semua materi tersebut guys telah mengalami sekian pendekatan untuk membawanya ke standar perang jaringan modern guys. Dan jangan lupakan juga guys, Angkatan Darat Amerika Serikat ini juga memiliki jajaran pesawat pengintai nirawak terbesar di dunia, kayak drone MQ-9 Reaper itu dan Global Hawk pastinya, menghubungkan pengamatan depan dengan tembakan yang akurat dan mematikan guys. Selain itu, Angkatan Darat Amerika Serikat guys memiliki pengalaman tempur selama 15 tahun dalam perang melawan teroris, yang merupakan periode terpanjang dari operasi tempur yang konsisten sejak setidaknya Perang India. Yang pastinya pengalaman ini mengandung bahaya guys, tidak terkecuali kelelahan dan organisasi.
Hal ini guys khususnya mengkhawatirkan peningkatan perang yang tampaknya tak kunjung selesai guys di Irak dan Afghanistan. Namun demikian guys, Angkatan Darat Amerika pastinya akan tetap menjadi pasukan tempur yang paling kuat di dunia pada tahun 2030 mendatang. Dan tidak dalam selisih yang kecil sih guys. Cina. Setidaknya awal tahun 1990-an guys, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA telah terlibat dalam reformasi menyeluruh terhadap pasukan daratnya guys. Selama beberapa dekade, elemen-elemen PLA guys bertindak sebagai manajemen faksi politik tertentu di dalam Partai Komunis Cina. Ketika reformasi berjalan guys, PLA menjadi organisasi komersial sekaligus organisasi militer, mengambil kendali atas berbagai perusahaan kecil di Cina guys. Situasi ini mulai berubah ketika ekonomi Cina bangkit pada tahun 1990-an guys dan 2000-an. Dengan akses ke pendanaan dan sektor teknologi yang semakin inovatif guys, elemen dasar PLA mulai mengecil dan mereformasi dirinya menjadi organisasi militer modern guys, seperti Angkatan Darat Amerika. Kekuatan dasar PLA guys harus berbagi porsi keuangan dengan pasangan mitra rakus, Angkatan Udara dan Angkatan Laut guys. Era di mana Cina berfokus pada kekuatan darat dengan mengorbankan kekuatan laut dan udara dengan tegas telah berakhir guys. PLA juga tidak pernah bisa melepaskan dirinya sepenuhnya dari perjuangan faksi dan dalam Partai Komunis Cina guys. Dengan keduanya terjalin terlalu erat guys untuk apapun yang mendekati hubungan sipil militer gaya barat dan saling mengambil alih guys. Reformasi terhadap PLA termasuk proyek modernisasi peralatan besar-besaran, pelatihan realistis dan langkah-langkah menuju profesionalitas pasukan guys. Meski tidak memiliki tingkat pendanaan yang sama dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, PLA memiliki akses dan tenaga kerja yang hampir tidak terbatas guys. Dan PLA juga mengendalikan sumber daya yang lebih besar daripada hampir semua angkatan darat dari negara lain di dunia ini. Satu-satunya kekurangan PLA adalah pengalaman dunia yang nyata karena belum melakukan operasi tempur yang langsung sejak Perang Cina-Vietnam guys. PLA juga tidak memainkan peran besar dalam konflik besar abad ini guys. Namun tidak ada alasan untuk percaya bahwa tren modernisasi dan reformasi PLA akan berubah arah dalam 15 tahun ke depan guys. Oke guys, admin di sini terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan konten-konten dari channel Cap Panda ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys, agar kalian tidak sampai ketinggalan video-video terbaru dari channel Cap Panda ini. Oke guys, sampai bertemu di konten berikutnya. See you, bye-bye.